Anda masih bersama Sudut Pandang dan saya masih bersama Duta Besar Belanda untuk Indonesia Dr. Nicolaus untuk membahas tentang film Fitnah. Seperti yang tadi kita sudah bicarakan sebelumnya bahwa apa yang ingin dilakukan oleh Geert Wilders itu adalah untuk membuka debat atau dialog mengenai Islam di Belanda. Apakah Islam sebegitu besar ancamannya bagi warga Belanda? Tidak ada ancaman apapun, tapi Pak Wilders membayangkan bahwa Islam ancaman di Belanda. Yang terjadi ada masalah sosial. Jadi dulu kami berbicara mengenai orang Turki, orang Maroko, dan lain-lain. Tapi Ini adalah imigran yang berada di imigran Belanda. ya, yang mereka dulu bekerja di Belanda. Sekarang ada banyak orang berasal dari Maroko dan Turki yang berpengangguran, ya, tidak mempunyai pekerjaan, oleh karena itu terjadi banyak masalah. Jadi kemudian masalah itu yang berasal masalah masyarakat terjadi masalah agama, tapi berasal tidak ada kaitan apapun dengan agama. Tapi ada aksi dan reaksi. Ada orang yang membayangkan, yang mempercayakan bahwa tidak mempunyai kerja oleh karena dia Muslim. Tapi itu tidak sah, tidak, jadi itu salah. Tapi pada kenyataannya bahwa warga Belanda seperti Geert Wilders itu hanya salah satu dari warga Belanda yang merasa bahwa Islam itu adalah satu ancaman di Belanda. Nah, apa yang menurut Anda, apa yang mendorong mereka merasa seperti itu? Apakah hanya karena masalah sosial seperti yang Anda bicarakan tadi dari imigran Muslim yang ada di Belanda, atau lebih dari itu? Perkembangan masyarakat Muslim di Belanda mungkin? Tidak. Yang begitu cepat, dianggap terlalu cepat? Yang penting itu ada banyak yang tanpa pekerja, yang di jalan, ada banyak kriminalitas, khususnya dari pihak orang imigran, lebih dari Maroko daripada Turki. Ada perbedaan besar. Jadi itu ada perbedaan antara kebudayaan di Maroko dan di Turki. Jadi kalau semua Muslim sama, tidak ada perbedaan. Itu menunjukkan bahwa kalau membedangkan orang Indonesia dengan orang Maroko, meskipun ada agama yang sama dan agama Islam, agama universal, meskipun ada kebudayaan yang berbeda. Jadi oleh karena itu, kalau ada masalah, ada lebih dengan orang Maroko daripada Turki. Itu menunjukkan itu sesuatu yang tentang kebudayaan lebih banyak daripada keagamaan. Oke, kita lihat Wilders mengatakan bahwa ini adalah kesimpulan politik. Apa yang dilakukan melalui film Fitnah adalah kesimpulan politik. Kita simak dulu apa yang dikatakannya kepada media selama ini. Het is geen provocatie, maar een harde werkelijkheid en een politieke conclusie. Ik ben een politicus. Ik vind dat de islam en de Koran een gevaar is voor het behoud van de vrijheid op termijn in Nederland en dat ik daarvoor moet waarschuwen. Bagaimana, Anda setuju dengan pernyataan Wilders bahwa Islam mengancam kebebasan di Belanda? Tidak, abadan tidak. Kami tidak menyetujui dengan pendapat ini. Karena itu, jadi pertama Pak Wilders barangkali tidak mengetahui banyak mengenai Islam. Karena yang mengenalnya itu kekerasan di New York, kekerasan di tempat lain, tapi tidak ada hubungan dengan agama sendiri. Berdasarkan survei History Monitor tahun 2008, kerjasama antara akademisi dan media, yang menyebutkan bahwa 56% dari warga Belanda menganggap Islam merupakan ancaman bagi identitas Belanda. Dan 57% mengakui kelompok besar imigran adalah kesalahan terbesar dalam sejarah Belanda. Sepertinya apa yang terjadi di masalah sosial yang dialami oleh imigran yang ada di Belanda itu memicu, mendorong Wilders untuk menyampaikan apa yang berada di kepala warga Belanda selama ini namun tidak diucapkan. Sudah lama ada penukar pendapat mengenai integrasi, apakah yang harus dilakukan oleh pendatang. Apakah pendatang harus adaptasi sendiri mengenai kebudayaan
negara yang tinggal yang baru So sendiri. they have to assimilate. Asimilasi. Tapi kenyataannya apa yang terjadi di Belanda itu sudah pertentangan antara Islam dan kebudayaan Barat di Belanda itu sudah terjadi sejak tahun 2004. Seperti misalnya seorang sutradara Theo van Gogh yang dibunuh karena membuat film Submission yang dianggap menghina wanita Islam. Dan juga ada yang sebelumnya pelarangan penutup wajah, face covering burqa, bahwa itu dilarang untuk pegawai negeri dan juga di sekolah. Nah, menurut Anda ini sebuah indikasi yang kuat bahwa Islam itu sangat ditentang di Eropa. Apa yang mereka takuti sebenarnya? Bukan. Apa yang ditakuti Jadi, oleh warga Belanda? Kalau di bidang pendidikan misalnya, penting sekali ada hubungan langsung antara guru dan murid. Jadi sulit sekali kalau guru tidak bisa melihat wajahnya, mukanya, sulit. Jadi apalagi kalau kita berbicara dan kita memakai sunglasses, Kacamata. itu yani harus ada kontak hubungan antara mati. Jadi lebih baik. Jadi pertama kurang praktis, kemudian itu tidak memotivasikan untuk belajar. Itu hanya salah satu dari beberapa kasus yang sangat konfrontatif antara Islam dengan warga negara Belanda. Dalam kasus sutradara Theo van Gogh misalnya, pengertian apa yang dia mengerti tentang Islam digambarkan dalam bentuk film Submission dan kemudian memicu satu reaksi yang luar biasa sehingga kemudian dia meninggal karena itu. Nah, menurut Anda apakah ini indikasi kuat bahwa memang ada satu ketakutan yang memang harus disadari dan diakui oleh pemerintah Belanda? Ada banyak orang dari luar negeri pendapat yang di krisis identitas, yang mereka tidak, misalnya seandainya seorang berasal dari Maroko tidak mempunyai identitas orang tua dan tidak mempunyai identitas Belanda 100%. Tadi mereka antara-antara. Jadi mereka ada kehilangan identitas sedikit. Itu menyebabkan banyak masalah. Ini tentunya akan memicu, akan mempengaruhi hubungan antara kedua negara, misalnya Belanda dan Indonesia. Apa yang akan Anda lakukan untuk meredam reaksi yang terjadi di Indonesia? Kami menghargai dan menilai sekali yang sudah dikatakan daripada yang mulia Bapak Presiden. Jadi hubungan diplomatik, baik diplomatik maupun di bidang masyarakat antara Indonesia dan Belanda baik sekali. Tetapi ada banyak orang atau ada beberapa kelompok yang belum mengerti bahwa Wilders meskipun dia anggota parlemen tidak mewakili Belanda. Jadi saya mengerti misalnya bahwa ada yang mau boykot. Tapi siapa boykot? Yang kami bersama di pihak yang sama, jadi pemerintah Indonesia dan pemerintah Belanda dan sebagian besar masyarakat Belanda dan parlemen, kita bersama menolak itu. Jadi kalau mau memboikot itu harus memboikot Wilders sendiri, tidak yang menolak seperti semua di Indonesia film itu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Sudut Pandang masih akan kembali dengan narasumber lainnya, yaitu seorang warga Muslim Belanda yang tinggal di Indonesia. Tetaplah bersama kami. Oke. Terima kasih banyak.